Enak belajar di rumah? Enak ya belajar di rumah, bisa sambil rebahan. Sesuai dengan materi yang sudah diberikan pada kesempatan minggu kemarin, minggu ini saya akan memberikan beberapa soal mengenai getaran. Nah, untuk mengerjakan beberapa soal ini, video yang akan saya tampilkan dapat membantu kalian menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya akan kalian kerjakan di sana. Apa sajakah itu? Kita bisa langsung lihat. Oke, di sini saya akan jelaskan secara singkatnya apa itu getaran. Getaran itu adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda melalui titik setimbang. Apa sih yang disebut titik setimbang? Titik setimbang itu adalah yang ini, yang titik B. Titik B ini merupakan titik setimbang atau seimbang karena dia berada di tengah-tengah. Oke, baik. Coba kalian ibaratkan ada sebuah bandul, kemudian kalian simpan tegak luruskan. Nah, si bandulnya ini akan lurus seperti ini kan? Nah, ketika bandul berada di posisi tegak atau lurus seperti ini adalah namanya titik setimbang. Atau kalian bisa coba, kalau misalkan di rumah kalian ada batu, terus kalian sambungkan menggunakan tali. Bisa juga. Kemudian kalau seandainya bandul atau batu tersebut kita tarik ke titik A, apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau kita bayangkan jika bandul kita tarik ke arah A, maka bandul yang di A ini akan bergerak ke arah B, ke arah C, dan ketika sudah sampai di C ini dia akan balik lagi ke B dan kemudian ke A lagi, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara kita menghitung satu getaran itu? Satu getaran itu ketika kalian si titik seimbang ini ada berada di tengah, kita tarik ke titik A. Nah, dari titik A ke titik B, ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik B, dan diakhiri di titik A lagi, dimana tadi kita menarik bandul tersebut, itu merupakan satu getaran. Saya ulang lagi, satu getaran itu jika kita menarik bandul di titik setimbang ini, kita tarik ke titik A, bandul ini akan bergerak ke arah B menuju C, kemudian kembali ke B dan diakhiri ke A lagi. Itu merupakan satu getaran. Bagaimana kalau seandainya saya tarik kebalikannya? Saya tarik ke C misalkan. Bagaimana satu getarannya? Nah, kalau saya tarik ke C, satu getarannya itu dimulai dari C ke B, ke A, kemudian ke B lagi, dan diakhiri ke C, dimana bandul itu kita tarik pertama. Itu merupakan satu getaran. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Getaran ini ada beberapa besaran yang dapat dihitung atau diamati. Kalian kemarin sudah mencari tahu apa itu periode, apa itu frekuensi, apa itu amplitudo. Nah, di sini ternyata periode, frekuensi, amplitudo mempunyai rumus tersendiri. Apa rumusnya? Rumusnya cukup sederhana. Kalau untuk periode, rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N, di mana T itu adalah periode dengan satuannya sekon, T waktu satuannya second, kemudian N adalah jumlah getaran atau banyaknya getaran. Oke ya. Untuk frekuensi, rumusnya adalah F sama dengan N per T, di mana F itu merupakan frekuensi, satuannya Hertz, kemudian N jumlah getaran atau banyaknya getaran, kemudian T
T itu untuk waktu atau second. Jika kita perhatikan bersama, rumus periode dan frekuensi mempunyai kemiripan. Apanya yang mirip? Coba kita perhatikan. Kalau periode dia punya rumus T per N. Kalau frekuensi dia punya rumus N per T. Lihat. Frekuensi itu mempunyai rumus kebalikan dari periode ya. Nah, oke ya. Kita lanjut lagi, satu lagi ada amplitudo. Apa sih amplitudo, Bu? Amplitudo itu merupakan simpangan atau jarak terjauh dari titik suatu benda untuk melakukan getaran. Coba bayangkan lagi sebuah bandul tadi, yang B ini merupakan titik setimbang. Yang mana simpangannya? Simpangannya itu ini adalah, nih yang ini nih. A ke B ini merupakan simpangan. C ke B merupakan simpangan. Contoh, saya punya jaraknya nih dari A ke C misalkan 4 cm jaraknya A ke C. Kira-kira amplitudenya berapa? Amplitudonya itu adalah 2. Kenapa Bu bisa 2? Karena amplitudo itu merupakan simpangan terjauh. Simpangan itu A ke B atau B ke C. Karena A ke B jaraknya sama dengan B ke C, maka kalau A ke C adalah jaraknya 4, maka kalau dari A ke B tinggal dibagi 2 saja. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kenapa? Sekali lagi ya saya jelaskan. Ini merupakan titik setimbang kan di B ini. Nah, simpangannya itu adalah ini. Nih, simpangannya itu ini. A ke B ini merupakan simpangan. B ke C ini merupakan simpangan. Nah, kalau saya punya jarak dari A ke C 4, kira-kira simpangannya berapa masing-masing gitu loh. Kalau misalkan saya di sini punya jaraknya 4 A ke C, maka dari A ke B-nya berapa? Karena A ke B dan B ke C jaraknya sama, makanya 4 itu dibagi dengan 2. Ini 2, ini 2. Jadi totalnya 4. Paham sampai sini? Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam waktu 27 detik. Berapakah frekuensi dan periodenya? Yang pertama, yang kalian harus cari tahu itu adalah seperti biasa, apanya yang diketahui. Kita harus tahu dulu. Yang diketahui ini ada 108 ini merupakan banyaknya getaran, berarti N sama dengan 108 getaran. Apalagi yang diketahui, yaitu ada waktu. Waktu itu adalah T. T sama dengan 27 second atau detik. Dan yang ditanyakannya yaitu frekuensi dan periode. Kita akan jawab satu-satu dulu ya, dimulai dari frekuensi. Masih ingat rumusnya apa kalau frekuensi? Frekuensi itu rumusnya N per T, di mana N itu adalah 108, T-nya 27. Jadi tinggal dibagi. 108 dibagi 27 sama dengan 4 Hz, karena satuannya kalau frekuensi itu adalah Hz. Kemudian yang nomor 2, mencari periode atau disimbolkan huruf T besar, sama dengan T per N. Kita lihat lagi, rumusnya itu kan tinggal dibalik ya sebetulnya. Nah, T-nya berapa? 27 per N-nya berapa? 108. 27 per 108 tinggal diperkecil saja, jadi 1/4 second. Sebetulnya kalau kalian memperhatikan dari tadi bahwa rumus frekuensi dan periode ini hampir mirip.
hanya tinggal diubah posisinya. Nah, agar memudahkan kalian mengerjakan sebuah soal, kalau seandainya kalian sudah ketemu frekuensinya misalkan contoh 4. Nah, karena rumus periode itu adalah kebalikan dari frekuensi, jadi kalian tinggal dibagi 1 saja. 1/4. Contoh, kalau saya frekuensinya 5, berarti periodenya 1/5. Kalau saya punya frekuensinya 10, berarti periodenya 1/10. Jadi tinggal ditambahin 1 aja, 1 per berapa. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi ya ke soal kedua. Sebuah bandul melakukan getaran 360 getaran dalam waktu 1 menit. Berapa frekuensi dan periodenya? Seperti biasa, kita cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui N-nya yaitu 360. Kemudian T-nya atau waktunya yaitu 1 menit. Tapi ingat, satuan waktu itu adalah second, bukan menit. Jadi kita harus ubah dulu menit ini ke second. 1 menit itu berapa second atau berapa detik? 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan yaitu frekuensi dan periode. Kita langsung kerjakan. Kalau mencari frekuensi itu rumusnya adalah F sama dengan N per T. N-nya berapa? 360. T-nya berapa? 60. Jadi tinggal 360 dibagi 60 sama dengan 6. Ya. Nah, untuk periodenya nggak usah bingung. Tadi kalau frekuensinya 6 berarti periodenya tinggal 1/6. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar penggaris di samping. Penggaris bergerak dari A, B, C, A. Nih penggarisnya. Penggaris bergerak dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Nah, berapa getaran tuh kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang jawab 1 getaran, betul. Karena tadi 1 getaran itu adalah, kalau kita dari titik setimbang kita tarik ke A, 1 getarannya itu adalah A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Baik ya. Dalam waktu 0,2 detik. Dan jarak dari A ke C yaitu 3 cm. Hitunglah amplitudo, frekuensi, periode. Masih ingat kalau amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Coba kita lihat. Dari A ke C itu jaraknya 3 cm. Sedangkan jarak A ke B itu adalah sama. B ke C itu sama dengan A ke B. Jadi tinggal tadi dibagi 2. 3 dibagi 2 ya. Sebelum itu diketahuinya dulu N-nya itu adalah 1 getaran, T-nya itu waktunya ada 0,2 second. Yang ditanyakan amplitudo, frekuensi, dan periode. Ini harus ketiga. Kemudian kita langsung jawab. Tadi amplitudo itu gimana? Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. A ke C itu jaraknya 3 cm. Sedangkan jarak A ke B, B ke C itu sama. Nah, simpangan itu A ke B atau B ke C. Karena mereka jaraknya sama, jadi tinggal dibagi 2. 3 dibagi 2, 1,5. Nih, ya jawabannya. Kalau mencari F tadi N per T. N-nya berapa? 1. T-nya berapa? 0,2. 1 dibagi 0,2, 5 Hertz. Untuk periodenya rumusnya T per
N sama dengan 0,2 dibagi 1 sama dengan 1/5. Kalau nggak mau ngitung lagi, langsung aja. Kalau kalian sudah menemukan hasil dari frekuensi, tinggal langsung aja 1 per frekuensinya berapa. Bisa dipahami sampai sini? Sebetulnya gampang untuk materi ini atau contoh soalnya ini, karena ini masih sangat dasar sekali. Mudah-mudahan yang dijelaskan ini dapat membantu kalian dalam penyelesaian soal yang nantinya saya akan berikan. Jika memang kurang paham, boleh ditanyakan kepada temannya yang lebih paham, atau langsung komen di bawah apanya yang kurang paham, jadi kita langsung diskusi bareng-bareng. Oke, segitu dulu materi untuk minggu ini. Nanti saya akan share soalnya, kemudian kalian langsung jawab panduannya seperti tadi, bagaimana cara penyelesaiannya. Dan jangan lupa untuk yang sudah menonton video ini, langsung isi absensi di bawah, ada link di description box. Yang harus kalian isi itu adalah tanda bahwa kalian hadir dalam pertemuan belajar online ini. Jadi jangan lupa kasih tahu temennya. Kalau sudah menonton video ini, langsung isi absen di description box, ada linknya. Kalian tinggal klik dan kalian tinggal isi nama, kelas, kemudian kesan belajar online itu seperti apa. Mengasihkankah atau membosankan karena tidak dapat uang jajan contohnya? Boleh langsung nanti di bawahnya ya, ada link, kalian boleh isi. Jika sudah mengisi itu, berarti kalian sudah dianggap hadir dan tinggal mengerjakan soalnya. Soalnya nanti akan dikumpulkan ketika kita bertemu lagi di kelas. Nanti kita akan bahas lagi bersama-sama jika memang kurang paham. Segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, tapi kita coba maksimalkan belajar yang ada dulu, fasilitas yang ada dulu. Terus semangat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.